meminta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah, ya. Bukan masalah baik, menang dan kalah, ya. Pak Didi, cukup. Tetapi Anda tidak usah mengajari kami. saya tidak mengajari saudara pimpinan, tetapi ini aspirasi dari publik demikian luar biasa. Saya menyampaikan di sini, saya sebagai wakil rakyat sama juga dengan saudara pimpinan berhak menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan dalam Islam merupakan perkara serius karena di sana terdapat tanggung jawab besar atas hajat hidup banyak orang. Islam menjanjikan bagi pemimpin yang adil dan menjaga amanah yang ditanggungnya, maka ia berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Saking pentingnya pemimpin yang adil dalam Islam, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, sehari seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun dan satu hukum ditegakkan di bumi akan dijumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani, Bukhari, Muslim, dan Imam Ishaq. Meskipun memiliki keutamaan yang besar, namun nyatanya para sahabat Rasulullah SAW banyak yang enggan dan menolak saat diamanahi kepemimpinan. Sebut saja seperti Abdurrahman bin Auf, Abdullah putra Umar bin Khattab, dan lainnya. Mereka khawatir keimanan dan kesalehannya akan terkikis oleh fitnah kekuasaan itu akibat timbulnya penyakit hati serta pertanggungjawaban seorang pemimpin yang amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci seorang pemimpin yang zalim. Banyak orang yang terjerembab dalam kenistaan akibat terlena dengan jabatan yang dipikulnya, hingga enggan melepaskan jabatannya dan akhirnya menjadi seseorang yang diktator. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah penguasa al-hutomah, diktator. Hadis riwayat Al-Bazar. Pemimpin al-hutomah adalah pemimpin yang menggunakan politik tangan besi terhadap rakyatnya dengan memaksakan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya meskipun rakyat tak menyukainya. Dari Abu Layla al-Ash'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan akan datang para pemimpin jika mereka diminta untuk mengasihani rakyat, mereka tidak mengasihani. Jika mereka diminta untuk menunaikan hak rakyat, mereka tidak menunaikannya, dan jika mereka disuruh berlaku adil, mereka menolak keadilan. Mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan dan memecah belah tokoh-tokoh kalian, sehingga mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban, kecuali mereka membebani kalian dengan paksa. Baik kalian suka atau tidak, serendah-rendahnya hak kalian adalah kalian tidak mengambil pemberian mereka dan tidak kalian menghadiri pertemuan mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW melarang orang yang tidak kompeten dalam bidangnya menerima jabatan karena akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak jika orang itu tidak mampu untuk menjalankan kepemimpinannya. Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Namun pada era akhir zaman ini, nasihat Rasulullah ini banyak diabaikan. Banyak di antara kita yang malah meminta suatu jabatan, padahal ia tidak mampu menanggung amanah tersebut. Bahkan Rasulullah SAW memprediksi di akhir zaman sebelum datangnya Imam Mahdi, kekuasaan akan ditampuk oleh orang-orang bodoh dan zalim.
Dalam nubuahnya Rasulullah SAW menyebutkan umat akan ditimpa musibah besar seperti cobaan dan siksaan berat yang dilakukan oleh para pemimpin dan hakim yang zalim. Hal ini bisa diartikan sebagai kebijakan yang mencekik banyak orang dan ketidakadilan, mempersempit ruang gerak orang beriman, sehingga seseorang akan berharap dapat menempati seperti tempat saudaranya yang sudah meninggal, agar terbebas dari cobaan, siksaan, kejahatan, dan kezaliman para pemimpin tersebut. Kondisi itu akan terus berlangsung hingga munculnya Al-Mahdi untuk menghukum mereka. Ia akan memenuhi bumi ini dengan kebaikan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi ini telah dipenuhi dengan kezaliman dan pembunuhan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan turun kepada umatku di akhir zaman nanti cobaan yang dahsyat dari pemimpin mereka. Belum pernah terdengar cobaan yang lebih dahsyat darinya, sehingga bumi yang luas itu terasa sempit bagi mereka karena bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Seorang mukmin tidak mendapatkan tempat berpindah dari kezaliman itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus seorang dari keturunanku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Penduduk bumi dan langit ridho dengannya, dan bumi tidak menyimpan suatu pun dari bijinya, kecuali mengeluarkannya. Begitu juga dengan langit, kecuali Allah menuangkannya ke bumi. Ia hidup di tengah-tengah kalian selama 7, 8, atau 9 tahun, agar semua yang hidup dan mati menikmati apa yang telah diperbuat Allah Azza wa Jalla terhadap penduduk bumi dari kebaikannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kondisi ini merupakan rangkaian dari bencana-bencana sebelumnya. Munculnya berbagai fitnah, kejahatan, kezaliman pemimpin terhadap rakyatnya, hingga rezeki serta kebajikan terasa sempit. Semua itu diakibatkan kebimbangan manusia antara beriman atau kufur, hingga kematian terasa lebih baik daripada merasakan fitnah yang disulut oleh para pemimpin zalim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang yang melewati kuburan dan mengatakan, seandainya aku dapat menempati tempatnya. Hadis riwayat As-Saiqani. Nah, bagaimana menurut kalian? Sebuah jabatan yang diemban oleh orang beriman maka akan menghasilkan kebijakan dan kondisi yang menenteramkan. Namun lain halnya jika jabatan itu malah diemban oleh orang-orang bodoh dan buta terhadap agama, maka kehancuran dan musibahlah yang akan didapat. Bukan untuk dirinya sendiri, musibah tersebut juga akan dirasakan oleh rakyat yang dipimpinnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaum buruh, dari para pekerja, apakah kita bijaksana kalau kita tetap memaksakan undang-undang yang kontroversi pada saat para pekerja